Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Balad yang saya hormati, dan juga adik-adik anak-anakku sekalian yang berusaha hadir di kajian ini, insyaallah ya, tolong tenang ya dalam kajian agar bapak-bapak kita tidak terganggu gitu. Kalau mau bertanya boleh. Kajian kita kali ini yaitu dengan judul Kilauan Butir-Butir Mutiara Ramadan. Ya, mungkin bapak ibu berpikir apa nih isinya, gitu kan? Ya, ulama biasa menulis judul-judul dengan indah, ya. Situdror, 6 mutiara. Biasanya isi tentang akidah, tentang sunnah dan lain-lain. Nah, saya pilih judul ini Kilauan Butir-Butir Mutiara Ramadan. Ya, isinya tentang keutamaan Ramadan, ya, fadail syahrul Ramadan, ya, keutamaan bulan Ramadan. Kenapa kita pilih mutiara? Kenapa ulama juga pilih mutiara dalam kajian-kajian kitab kitab kecil mereka? Karena mutiara indah dan susah didapat, ya. Bahkan para penyelam mutiara banyak yang meninggal tenggelam kehabisan oksigen dan bertemu hewan-hewan laut dari kedalaman. Ya. Saya pernah jumpa di Australia, Bapak Adam, ya, sudah menjadi penduduk Australia, dia bekas penyelam mutiara. Dan ada satu pulau di Australia itu bekas penyelam mutiara, namanya Christmas Island atau Cocos Island. Ada beberapa tempat, ya, mereka diambil oleh para penjajah, dijadikan budak atau pekerja. Karena orang bule jarang yang mau, karena dulu alat-alat sangat sederhana. Terus sekarang banyak yang melakukan itu dengan perlengkapan. Artinya mutiara ini suatu yang diambil dari kedalaman laut dan susah dan penuh pengorbanan. Saya kiaskan dengan butir-butir ini, butir-butir Ramadan adalah Ramadan ini banyak mutiara, banyak keutamaan, tapi tidak, ya, tanpa effort, tanpa usaha yang gigih, seseorang bisa lewat begitu saja Ramadannya. Dan bisa lewat begitu saja tanpa bekas, tidak ada athar sama sekali pada bulan Ramadan ini. Naudzubillah. Dan saya telah mengumpulkan, ya, dari sejarahnya Ramadan ini. Sekarang kan 1446 Hijriah. Ramadan Allah wajibkan puasa, saum Ramadan diwajibkan 2 Hijriah. Artinya sudah berapa kali Ramadan umat Islam melaksanakan, yaitu 1444, ya kan, kali. Di antara 1444 kali ada kita di dalamnya. Di antaranya itu ada mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mungkin ribuan jutaan yang telah dibebaskan dari api neraka. Nah, inilah Ramadan yang kita hadapi yang hari kedua ini. Dan alhamdulillah yang paling membahagiakan juga adalah bersamanya kita dengan pemerintah dan beberapa ormas. Ya, ini membahagiakan sekali. Ya, kadang-kadang kita menunggu itu dengan tegang. Apakah sama atau berbeda? Ya, karena kalau berbeda sangat sedih. Di mana kebersamaan itu sedikit berkurang. Ya,
Bahkan kadang-kala di hari pertemuan Ramadan jadi ajang perdebatan antara saudara. Kenapa kamu kemarin? Kamu harus kemarin gitu. Dan alhamdulillah ya itu berlaku terus saja. Jadilah ya keadaan kita sekarang. Kalau di Saudi tidak ada. Di Saudi hari ini Ramadan semua. Jika ada yang berbeda dicari dan bisa ditangkap itu. Karena di sana yang berkuasa ya, memakai hukum syariah, bukan hukum positif. Ulul amri berkuasa terhadap perayaan dan lain-lain. Kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, nggak ada masalah. Berbeda tangkap gitu. Kelihatan otoriter, iya, ya syariah seperti itu. Ya, gitu. Dan disyariatkannya berdasarkan ayat yang kita sudah sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Syekh Shalih Fauzan berkata dalam kitab ya Ahli Iman bi durus syahr Ramadan, maka puasa adalah suatu kewajiban atas semua umat meski berbeda-beda cara dan waktunya. Jadi puasa ini telah dilaksanakan oleh semua umat, beda cara dan waktunya. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, puasa orang sebelum kita adalah dari gelapnya malam hingga malam selanjutnya. Dari gelapnya malam, yaitu maghrib, sampai isya ya, gelapnya isya, sampai malam selanjutnya. Ya, bisa kebayang berapa jam itu. Malam tuh malam aja 24 jam ya. Nah itu. Al-Hasan rahimahullah berkata, puasa Ramadan dulunya wajib atas kaum Yahudi, akan tapi mereka meninggalkannya dan mereka berpuasa 1 hari dari 1 tahun, di mana mereka menyangka bahwa itu adalah hari ditenggelamkannya Firaun. Ramadan telah diwajibkan juga pada orang Yahudi, ya, tapi mereka biasa memodifikasi semaunya. Puasa juga wajib atas Nasrani, akan tapi setelah mereka berpuasa beberapa waktu lamanya, lalu bertepatan puasa mereka pada musim yang sangat panas dan terik, ya, lalu mereka pilih cari waktu yang tidak panas, jadi di rumah sendiri. Ini kejahatan bukan merubah kitab saja, ya, biyadihim dengan tangan-tangan mereka, tapi mereka merubah syariat yang telah Allah tetapkan, ya, begitu. Oleh sebab itu umat Islam umat yang tekun. Kalau puasa hari ini ya hari ini, begitu. Kecuali ada perbedaan ijtihad yang mungkin, ya, kalau di Saudi sudah tidak ada itu. Mungkin di negara-negara Arab lain tidak ada itu. Ya. Di mukadimah ini kilauan butir-butir mutiara ini banyak sekali. Saya ada 2, saya tawarkan di jamaah. Saya menentukan atau bapak-bapak ingin yang mana, dimulai dari yang mana, silakan. Butir-butir, ya, kilauan butir-butir mutiara tersebut adalah 1. Bulan Al-Quran, 2. Bulan kesabaran, 3. Bulan peningkatkan ibadah, 4. Bulan pemanjatan doa, 5. Bulan kedermawanan. Dari 5 ini ada request antara bulan Quran, kesabaran, peningkatan ibadah, pemanjatan doa, kedermawanan. Silakan tunjuk tangan kalau ada request yang mana dulu. Ya, silakan. Ya. Sabaran. Baik, insyaallah. Nomor 2, ya, bulan kesabaran. Di sini saya siapkan, ya, bulan kesabaran. Memang, ya, Ramadan identik dengan bulan kesabaran. Begitu ulama menjelaskan. Ya, kita lihat catatan sedikit di sini. Ramadan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, saumu syahri sabar, ya,
Wa thalathati ayyami min kulli syahr shaumud dahr. Puasa bulan kesabaran, dan puasa 3 hari di setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun. Puasa Ramadan maksudnya puasa Sahrus Sabar. Jadi memang ada namanya itu ya, dalam satu hadis Musnad Imam Ahmad ya, dan boleh dipakai karena ada hadis lain yaitu Imam Muslim ya. Saum Sahri Sabar yaitu banyak, ada sekitar 3 hadis. Jadi boleh seseorang menamakan bulan Ramadan bulan kesabaran begitu. Dan memang isinya memang banyak, ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesabaran. Di dalam bulan Ramadan terdapat ibadah puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran dan lain-lain. Itu perlu kesabaran semua. Ya, orang yang tidak sabar hampir tidak mungkin melaksanakan Ramadan. Dia harus bangun di mana pada saat dia lelah, mungkin pulang kerja, habis tarawih lagi. Ibunya juga, istrinya juga, ya, mungkin baru ngurus anak, ngurus suami juga, dia harus masak, menyiapkan sahur, ya. Ini perlu dengan perjuangan, ya. Dan juga kesabaran meninggalkan yang halal. Makan yang tadinya halal, dia harus bersabar diri untuk tidak makan di siang hari, ya, di tempat kerjaannya. Mungkin di antara teman kerja, ya, ada yang tidak puasa, atau di kerjaannya yang sangat melelahkan, ya. Dan orang bule, orang kafir itu kaget melihat kita kerja sama dengan mereka kerjanya, terus kita puasa, itu mereka sangat kaget. Ya bahkan sampai bilang nanti kamu mati, ya begitu. Ya. Ini saya alami sendiri di Dawin. Dawin itu musim kalau panas sekali. Saya dulu masih training, ya, saya belajar computing, ya. Saya menarik data kabel di atas ceiling ini, ya. Terus teman saya orang Vietnam, dia bawa Coca-Cola, bawa minuman lah. Saya ditanya, mana minuman kamu? Kan kita akan berjam-jam di atas. Tanya, bos saya nanya, manajer saya, mana minuman kamu? Saya puasa. Wah, fasting. Mati kamu di atas nanti. Begitu mereka. Ya, enggak, insya Allah enggak. Okay. Ya, jadi mereka takut kita mati karena puasa. Karena mereka tuh makan 3 jam lambat aja marah. Ya. Dan saya pernah kedatangan teman saya dari Australia, teman sekolah, mahasiswa. Dia berusaha puasa, ada orang Kristen. Dia karena datangin kunjungan, saya lagi mau dakwah. Karena pas bulan Ramadan, sebelum Ramadan terus masuk bulan Ramadan, bilang, Abdul, dia panggil Abdul, saya mau puasa. Enggak, kamu enggak perlu, kamu bukan Islam. Enggak, tapi saya mau, I try my best. Oke. Ya, pagi saya bangunin, jam 3 saya bangunin, kaget nih, marah sekali. Saya udah jelasin, nanti kita makan early breakfast, sahur. Susah kan jelasin sahur apa? Early breakfast. Dia pikir jam 8 ya, jam 7 itu early breakfast mereka. Ini jam 3 saya bangunin, ngamuk dia. Kamu ngapain bangunin saya jam segini? You said you want to fast. Kamu bilang kamu mau puasa. Begini ya orang puasa. Hah? Harus bangun nih. Akhirnya dia bangun sahur bersama. Itu moodnya kayak orang mau berantem. Ya, pokoknya udah ngamuk, dia diam. Saya biarkan karena dia ya komitmen saya menghormati tamu. Ya puasa ya puasa. Tidak ada kesabaran sama sekali. Kenapa kita harus makan jam segini ya? Kita mau puasa. Karena orang minum kalau kamu nggak mau makan. Akhirnya dia makan sedikit dan minum sedikit, terus balik tidur. Ya sudah. Siangnya panas kan di Pulau Mas, waktu itu saya tinggal di Pulau Mas sama rumah kakak saya. Itu panas Jakarta kan.
Ya kita lagi duduk ngobrol, tentu dia mendekati galon aqua dispenser. Bilang, Paul, what are you doing? Paul, namanya Paul, Malik Paul. Kamu mau ngapain? Minum. You said you are fasting. Kamu bilang kamu puasa. Iya, minum sedikit nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Puasa Islam nggak boleh minum hatta setetes. Kaget tuh, merah mukanya. Kamu makanya nggak usah puasa, kamu udah Islam. Minum sebanyak-banyak saja. Kamu minum sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan bilang puasa. Akhirnya dia mundur, nggak minum. Itu beratnya orang kafir. Ya, itu pengalaman pertama dia puasa di Jakarta. Ya. Tanpa kesabaran nggak mungkin. Dan saya lihat tuh dia nggak sabar sekali. Ya, itu seakan-akan setahun itu. Ya, satu hari buat mereka itu karena nggak terlatih setahun. Kalau anak-anak kita kan sudah biasa, alhamdulillah. Ya, dan berat itu. Inilah bulan kesabaran. Dan Allah Maha tahu ya, sifat manusia. Pertama Islam dulu, baru puasa. Jangan puasa dulu. Saya pernah juga kerja, tentu ada orang ikut di belakang, orang Italia. Kan saya sholat, ya, saya kerja di bengkel, saya sholat, dia ikut sholat di belakang. Sudah balik, kamu ngapain? Saya sholat. Nggak perlu sholat, kamu harus sadar dulu, dan masuk Islam dulu. No, saya mau sholat, dan saya mau masuk Islam kalau saya menang lotre. Ya, saya ada lotre itu $1 miliar lah. Oh nggak boleh seperti itu. Kalau masuk Islam ya, nggak pakai syarat menang lotre baru masuk Islam. Dan nggak menang, ya, masang terus nggak menang. Ya, Islam ini agama Allah, ya, bukan karena. Ya, kalau karena nikah ada sunnahnya. Ya, orang masuk Islam karena nikah, karena ini ada sunnahnya. Sulaim, ya, Ummu Sulaim nikah dengan Tolha dengan mas kawin masuk Islam. Ummu Sulaim pernah nikah lalu cerai karena suaminya kafir, nggak mau diajak Islam, lalu cerai. Lalu datang Tolha melamar. Kata Ummu Sulaim, orang seperti kamu tidak layak ditolak, tapi karena kamu kafir, musyrik, aku tidak bisa nikah denganmu. Kalau kamu mau nikah, nikahlah, tapi masuk Islam. Lalu masuk Islam, alhamdulillah. Dan mahar itu cukup sebagai kamu masuk itu maharmu, maharku katanya. Itulah mahar pertama di dalam Islam dan upah masuknya orang seorang laki atau laki itu bisa jadi mahar. Ya Allah. Ini bulan kesabaran. Masih banyak lagi, ya, bulan kesabaran, ya, yang mana digambarkan oleh para ulama, ya, bahkan kesabaran ini terbukti jika orang itu nggak sabar, ya. Dan ketidaksabaran seorang, ya, menunggu buka puasa. Coba, kalau orang itu tidak sabar, dia menunggu puasa dengan maksiat, ngabuburit, ghibah, ya, dengan nonton apa itu film-film yang nggak bagus atau habisin waktu di situ. Ini karena nggak sabar, tidak ada ilmu, tidak ada kesabaran. Padahal dia cukup, dia baca Quran, dia bermain dengan anak-anaknya, ngobrol dengan istri, itu pahala sambil tunggu buka. Atau boleh ngabuburit yang benar, ya, misalkan bersilaturahim, ya, mungkin, ya, kalau bosan di rumah, yuk kita buka puasa dengan salah seorang, ya, saudara yang kurang mampu, mungkin bawa makanan yang banyak, jangan memberati, ya, jangan memberati. Datang ke orang yang jarang makan makanan yang enak-enak, kita bawakan, kita duduk, buka pintu, makan bersama saudara kita yang memang kurang mampu, boleh itu. Ya, tapi karena tidak sabar, mereka buka puasa dengan apa itu namanya
dia ngabuburit dengan lawakan, ya namanya killing the time, memburu waktu. Tapi caranya merusak puasa itu sendiri. Ya, nah ini yang sangat disesalkan. Dan juga bukan sekedar tidak sabar, efeknya adalah merusak, membatalkan puasa. Ya, karena ada majelis ghibah, ya, majelis menghujat, majelis lain-lain, itu merusak. Ya, walaupun orang yang ghibah nggak harus bayar kafarah, ya seperti jima dan lain-lain, tidak. Ya, dia pahalanya hilang, tapi dianggap puasa, pada saat itu dia nggak bayar. Ya, ulama seperti itu. Ya, demikian tentang kesabaran, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada lagi yang lain. Tadi baru 5 itu saya pilihkan. Ya. Setelah 5 tadi yaitu bulan Al-Quran, kesabaran, meningkatkan ibadah, pemanjatan doa, kedermawanan, bulan kebahagiaan, yaitu ke-6. Ke-7 bulan harapan bebas dari neraka. Ke-8 bulan silaturahmi. 9 bulan ukhuwah Islamiyah. 10 bulan kasih sayang pada kaum du'afa. Silakan teman yang ingin tahu di bagian yang mana, silakan. Atau saya berikan. Ada yang mau? Ya, saya ulang, bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan peningkatan ibadah, bulan pemanjatan doa, bulan kedermawanan, bulan kebahagiaan, bulan harapan bebas dari neraka, bulan silaturahmi, bulan ukhuwah Islamiyah, bulan kasih sayang kepada kaum du'afa. Nomor 4 ya, bulan pemanjatan doa. Ya, baik. Di Al-Quran ya tentang bulan pemanjatan doa ini sangat berdekatan dan ada di ayat tersebut, ya. Begitu. Dan ini adalah suatu keberuntungan umat Islam, ya. Karena umat Islam dekat dengan Rabb-nya, ya, dan dinyatakan oleh hadis tersendiri bahwa as-saumu li, ya, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Terserah Allah, ini Allah gak pernah bilang 10 kali lipat, 100 lipat. Aku yang akan membalasnya. Nah, ini berarti doa-doa juga, ya, biarkan, terserah Allah mau dijawabnya sekarang atau nanti di akhirat kelak, ya. Yang penting seorang harus berilmu terhadap bulan ini yang berhubungan dengan doa. Di antaranya 3 titik waktu di mana doa ini makbul di bulan Ramadan, yaitu pada saat kita sahur, 2 pada saat kita berbuka puasa, 3 dan pada saat kita berpuasa. Jadi hati-hati. Pada saat kita berpuasa jangan doa-doa yang buruk. Hati-hati, ya. Sekesal apapun kita sama anak kita, sekesal apapun kita sama istri kita, atau istri pada suaminya, atau kepada saudara-saudara, jangan keluar doa yang buruk. Itu paling penting. Kalau doa-doa yang baik yang tidak dikabulkan pun istilahnya ditunda jadi ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jika tidak dikabulkan dunia, disimpan nanti di akhirat. Tapi kalau doa yang buruk dan dikabulkan, selesai sudah. Ya, apalagi seorang bapak doa tentang anaknya, saking marahnya dia berdoa, ya, kamu begini, dan diaminkan. Pada saat itu Allah mengabulkan, selesai. Ya, dimana Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya, pernah tahu salah seorang, ya, Umar juga pernah diadukan oleh seorang, ya, wahai Umar, anak ini sangat durhaka kepadaku, pada orang tua. Lalu ditanya, apakah kamu pernah mendoakan yang buruk padanya? Iya. Nah, wajar kesalahan kamu itu.
Awal dari durhakanya anak karena doamu. Begitu Umar menunjuk. Ya, sedihlah. Ya, kalau kita pernah saking keselnya berdoa yang buruk pada kita, istri kita, dan kita istighfar, tobat, ya, merevisi doa-doa yang tanpa ilmu, sangat emosi, ya, begitu. Terutama 3 waktu ini, sahur. Di mana sahur adalah paling bagus kita beristighfar, ya. Apalagi nanti mendekati 10 akhir, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, jika aku dapatkan Lailatul Qadar, apa yang aku minta ya Allah? Ya, Rasulullah mengatakan, ya, bacalah ini wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu adalah Rasulullah nggak panjang-panjang doanya. Padahal Aisyah bisa menghafal. Orang Arab dia dari kecil hafalannya bagus, bisa menghafal ratusan bait. Tapi Rasulullah ngajarin singkat, dan kita juga hafal walaupun kadang lupa, nanti hafalin lagi nggak apa-apa. Karena ini 10 hari saja bacaan ini. Kalau sahur kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya, karena Rasulullah menunggu jarak antara antara mendekati yang disebut imsak tidak ada, mendekati subuh itu 50 ayat. Boleh, bukan imsak, artinya kita baca Quran di sebelah kita kurma dan air, boleh sampai subuh stop. Karena 50 ayat itu bukan tidak boleh makan, tapi Rasulullah sudah membaca 50 ayat. Di situ diisi doa, baca Quran lagi, doa, baca Quran lagi. Jika terlewat surat-surat neraka, ya auzubillah ya minasyaitonir rajim, dan sifat-sifat syaitan, ya, Allahumma inni as'aluka jannah, dalam hal baca Quran tentang neraka, tentang jannah, kita minta pada Allah. Begitu. Itu doa-doa yang diiringi dengan baca Quran, tapi harus paham artinya. Jangan terbalik, begitu Quran sedang baca neraka kita minta, salah. Nanti itu penting artinya. Kalau tidak paham artinya, kita baca terjemahannya. Ya, di saat subuh itu mendekati 50 ayat, baca Quran dengan arti. Kalau bisa dengan tafsir, dan sudah ada sekarang. Ada susunan Dr. Firanda, Ustaz Firanda bagus sekali, tadabbur Quran. Bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, bisa lihat tafsir Al-Muyassar, bisa Sa'di. Ya, Allah telah mudahkan. Bukan untuk aja, untuk pribadi. Oh, ini ayat jannah ini, betapa indahnya jannah. Lihat tafsirnya. Ya Allah, masukkanlah ke aku dan keluargaku ke jannah-Mu, ya Allah. Begitu. Itu 50 ayat yang berkualitas di saat mendekati sahur, ya, begitu. Dan hendaklah dibiasakan anak-anak juga, ya. Anak-anak sekarang kan cobaannya HP, ya, cobaannya HP kan, bapaknya juga coba. Kita cari anak terus, padahal kita juga kan, gitu. Ibunya juga. Ya, anaknya ini anak makhluk yang meniru saja. Dia makhluk yang niru. Gak mungkin dia bisa beli HP, terus punya HP, niru cara main HP. Kecuali ada pendahulunya, salafnya. Bahasa Arabnya salafnya. Salafnya main HP, pendahulunya main HP, kita ini. Begitu. Jangan disalahkan mereka terus. Kitanya mau nggak? Kalau ya ini sekedar berbagi. Kalau memang anak harus main HP, pastikan kamu mulai main setengah jam, kamu baca 2 lembar Quran, baru setengah jam boleh main. Kalau main lebih, baca 4 lembar. Begitu saya terapkan di anak saya. Semampu saya, ini bukan contoh sempurna, tapi saya berusaha karena beratnya. Di mana-mana saya ngisi kajian parenting, di rumah, di Darussulam belum lama ini,
problem utama adalah HP. HP mengalihkan kita dari berdoa kepada Allah. Bahkan kita kesel lihat anak kita main HP terus, keluarlah doa yang nggak benar. Padahal di Ramadan ini, ya, dalam suratul Baqarah ayat 186-nya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini dalam surat Ramadan ini. Al-Baqarah 183, terus 184, 185, 186-nya ini. Ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Seorang berdoa, dia harus yakin Allah itu dekat, ya, begitu. Ya, fa inni qarib, Allah itu dekat, ya, tidak jauh. Tapi Allah di mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars, istawa 'alal ars. Kalau secara manusia itu jaraknya jauh sekali. Ya, kalau kita mulai lihat-lihat sekarang ahli-ahli astronomi, ya, dan lain-lain, itu ada bintang yang ratusan tahun baru sampai cahayanya ke mata kita, padahal bintang itu jauhnya, ya, dan bintang itu sudah mati, sudah meledak atau gimana, dan jadi gas lagi. Begitu. Dan setelah alam semesta, al-kursi Allah, ya, dari lapisan langit, ya, langit juga dilapisi dengan jarak 50.000 perjalanan, ada air, terus 7 lapis langit, dan terakhir kursi Allah. Yang semua itu di hadapan arsy Allah seperti gelang dilempar ke padang pasir. Jadi kecil sekali kita ini. Dan Allah itu jauh. Kalau dipandang kita jauh, tapi Allah dekat. Baik ilmu dan kemampuannya. Allah mengontrol kita semua di muka bumi ini. Bukan sekedar gerak hati. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan Allah mengetahui ya'lamu sirrakum, apa yang kamu rahasiakan. Nabi pernah mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy atau Yahudi. Mereka cuma berdua diskusi, kapan kita bunuh Nabi. Ya. Nabi langsung tahu karena diperintahkan. Mereka kaget. Waktu kami merencanakan ini tidak ada satupun orang kecuali kami berdua atau bertiga. Siapa yang kasih tahu dia? Ya Allah yang kasih tahu. Begitu. Jadi ini perlu kita hadirkan dalam berdoa. Pertama, doa wal ibadah. Saat sahur, saat berbuka. Kalau berbuka kaifiah berbuka, begitu azan, ya, minum air, bismillah, ya, boleh kurma langsung atau doa dulu. Dapat doa wa talatul wa tabatul ajr insyaallah. Ada ustaz atau kiai yang menyatakan ini dibaca waktu Nabi musim paceklik yang jadi kausan, ya, dapat dhamma wa batalatil ulum sabatul azr insyaallah. Tapi ulama lain mengatakan ini dan kapan saja. Sedangkan doa yang lain itu apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqaka tabtu, ya. Begitu itu dilemahkan, ya. Nah, setelah minum, doa yang cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah makan. Mau usah doa yang panjang-panjang, ya. Apalagi mimpin anaknya nggak kesel, Pak, selesai ini, udah lapar. Ya, doanya itu, ya, zabat mau dan Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung selesai makan, ya, gitu. Yang lain boleh mengaminkan atau doa masing-masing sendiri.
Ya, tidak ada doa berjamaah ya, sama-sama begitu. Ibnu Katsir menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan akan anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa, ya, begitu. Ibnu Taimiyah berkata, terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya i'tiqad, kesempurnaan ketaatan, karena di akhir ayat disebutkan, dan kami, ya, dan dalam mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Beriman pada Allah. Dalam berdoa harus hadirkan iman. Dia yang mampu menjawab segala permasalahan kita, problem kita. Apa? Problem kita apakah lebih besar dari arsy-Nya Allah? Tidak. Problem kita tuh kecil, kita yang bikin besar. Emosi, egois, nafsu kita yang bikin besar. Tidak ada orang yang punya problem seberat problem saya. Ini masalahnya begitu. Apakah dia sudah survei? Ya, kalau kita sedang punya problem, nggak ada orang tuh seberat problem saya. Ini yang membawa orang itu bunuh diri. Ya, dia merasa di muka bumi ini udah paling berat masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa nolong. Padahal problemnya dibanding cobaan nabi-nabi nggak ada seujung rambutnya, nggak ada. Dibanding para soleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu tidak ada sedikit pun. Umar radhiyallahu orang yang dijamin masuk jannah pada saat sakaratul maut, dikasih minum setelah dihujam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, Al-Majus, seorang Majusi dengan pisau yang tajam kiri kanan. Itu ususnya tembus, perutnya tembus. Setiap minum dikasih minum susu keluar itu. Siapa kita dibanding beliau? Kok kita ngaku problem kita paling berat? Baik ekonomi, keluarga, anak, nggak ada, ya, lebih berat dari cobaan mereka. Begitu. Jadi minta tolong Allah. Kita berat karena kita nggak paham Allah itu maha menolong, Allah maha besar, Allah yang mempunyai langit dan bumi. Jadi problem kita yang paling berat sudah, ya. Nauzubillah. Dan setan senang itu. Ya, Ibnu Taimiyah menyatakan, dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Doa juga dengan kebenaran, dengan benar. Ya, makanya cari doa yang benar, bukan yang panjang muluk-muluk, tahu-tahu gaul, salah. Bukan. Yang ringkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau perlu tambahin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di sahur, ya, di sahur segala doa yang kita hafal dan yang tidak kita hafal kita baca. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mempunyai kalimatut thayyibah. Syekh Abdul Razak punya zikir dan doa. Alhamdulillah, Allah yarham Ustaz Yazid mengumpulkan doa-doa yang sahih. Tinggal baca, sekarang sudah di HP. Ya, bilang sama anak, nak, abah, ayah, abi, baca doa ya di HP, bukan lagi main game seperti kamu ini. Begitu. Jadi anak nggak susah. Ayah, habis sholat langsung pegang HP, jangan-jangan main game sama kawan yang online. Dijelaskan, nih ya, tuh ya, begitu sampai itu anak paham. Alatnya sama, kan layarnya lain, ya. Tapi jangan juga bilang baca Quran nggak tahu ngelihat yang lain. Nah, terus anak dapetin, ayo bilang baca Quran, kok halaman apa itu? Jangan juga mengkhianati kepercayaan anak kita dan keluarga kita, begitu. Kalau kita mau dipercaya, dan pastikan anak kita kalau buka HP dilihat gamenya apa aman, ya, dicek. Kalau bisa tahu skillnya sedikit, halaman apa yang dia punya. Saya tahu itu, alhamdulillah. Ya, jadi jangan di loss begitu saja. Sekarang ini sudah zamannya, mau doa keganggu, sabaran keganggu, dan lain-lain. Ya.
Dan mungkin di bagian doa ini yang paling penting adalah hendaklah kita memanjatkan doa agar dibebaskan dari api neraka, karena Allah memberi setiap malamnya ya. Dan itu bagian yang tadi yang gak di request, innallaha bi kulli yawmin i'tiqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna lil muslim da'watan yad'u biha fa yastajibu lah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia membacakan doa maka pasti dikabulkan. Ya, kita ini bukan harus masuk jannah. Masuk jannah itu bonus. Kalau neraka udah di depan mata kita, selangkah aja salah kita masuk neraka. Karena setiap manusia pasti melewati yang namanya neraka. Apakah dia kecantum atau tidak, gitu aja. Ya, makanya ayatnya qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu, itu tuh neraka yang kita takutkan. Kalau bebas dari neraka berarti masuk jannah. Ada orang transit dulu di neraka, naudzubillah, ya jahanamiun. Ya, sehari di neraka, naudzubillah, rasanya kayak apa? Jangan sampai kita. Tapi yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk jannah tanpa hisab itu berat. Walaupun kita ya berat, tetap kita minta, ya Allah, kalau harus Allahumma hasibni hisaban yasira, andaikan aku harus dihisab, ya Allah, hisablah dengan cara yang ringan. Kalau orang yang dihisab pasti masuk neraka dulu, disiksa dulu. Oleh sebab itu doa itu dijelaskan oleh ulama, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, jika aku harus dihisab, hisablah yang ringan. Arti yang ringan boleh jadi dengan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah yang besar, dari disiksa jadi tidak disiksa. Begitu. Dari yang lama jadi sebentar, dari sebentar jadi tidak disiksa, dari berat siksaannya jadi ringan, dari ringan tidak disiksa sama sekali, diampunkan oleh Allah. Inilah harapan kita dalam doa-doa ya. Jadi cerdas dalam berdoa di waktu sahur, di saat berbuka, dan ketika berpuasa. Saat berpuasa penuh, begitu subuh sampai maghrib doa isinya. Allah nggak akan bosan mendengar doa kita, sampai kita bosan sendiri berdoa. Allah tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan. Doa, ya, doa gratis, mudah, ya, tidak harus manggil orang. Ya, Kiai tolong doain. Habis itu ngamplopin, mahal itu. Doa sendiri. Anak juga udah bisa diajarkan doa dengan bahasa. Allah paham bahasa, semua bahasa. Ya, tidak harus bahasa Arab. Gitu, Allah. Silakan jika masih ada waktu. Ya. Buka jam berapa? Jam 6 ya, masih ada 30 menit lagi. Silakan. Ya, tadi udah 10 itu saya bacakan pilihan butir-butir mutiara Ramadan. Ya, 10 ya tadi bulan kasih sayang pada kaum duafa, bulan panen, bulan tarbiyah Islamiyah itu yang ke-12, bulan taubah, 14 bulan kemenangan dan lain-lainnya. 15 perusak butir-butir mutiara Ramadan. 16 kemungkaran perayaan Idul Fitri. Masih jauh Idul Fitri, tapi ilmunya boleh dari sekarang. 17 kisah kemenangan umat Islam di dalam perang Badar. Perang Badar saya taruh di sini karena masuk di bulan Ramadan, ya begitu. Jadi tadi bulan Al-Quran, bulan kesabaran kedua, bulan peningkatan ibadah, bulan pemanjatan doa, ini sudah dibahas oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz ya. Bulan kedermawanan, bulan kebahagiaan, bulan harapan bebas dari neraka sudah kita singgung tadi. Bulan silaturahmi,
bulan ukhuwah Islamiyah, bulan kasih sayang pada kaum duafa, bulan panen, bulan tarbiyah Islamiyah. Ya silakan. Ada pilihan? Ada pilihan Bapak-bapak? Ya? Kedua. Oh, ukhuwah. Ya. Jadi Ramadan ini bulan ukhuwah Islamiyah, yaitu nomor 9. Di mana ukhuwah Islamiyah merupakan hari persaudaraan, ya. Begitu. Rasulullah bersabda dalam hadis Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ya, menyatakan awsaqu ural iman, ya, al-mu'allatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah saling berkasih sayang karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Jadi kasih sayang umat Islam antara kita karena Allah, ya, bukan karena ras, warna kulit, bahasa, negara, dan lain-lain. Bagi Anda yang pernah keluar negeri itu kelihatan beda kulitnya, basah badannya, tapi begitu kita assalamualaikum, apa kabar saudaraku, how are you brother, kaifa haluk akhi, ya, begitu umat Islam itu begitu. Ya, hendaknya kita jangan tinggalkan ini. Ini kekuatan umat Islam, di mana umat Islam Indonesia berhasil mengusir penjajah karena Allah dan karena ukhuwah mereka yang kuat. Mereka tidak mau lagi dijajah. Kita ini tidak mau dijajah. Oleh sebab itu ukhuwah menguatkan tali persaudaraan umat Islam terutama. Jenderal Sudirman itu seorang guru, ya. Beliau punya bakat kepemimpinan dan dilatih oleh pasukan Jepang, ya. Dan beliau dari suatu ormas yang bagus, ya, guru. Beliau siap berjuang sampai masuk hutan. Itu karena ukhuwah Islamiyah mereka, ya. Dan beliau selalu sowan ke kiai, para ulama, ya, begitu. Dan juga kita memusuhi musuh bersama. Penjajah adalah musuh bersama karena Allah, ya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan benci karena hal-hal lain. Itu nilainya rendah, ya. Dan dalam surat Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna ikhwan faslihu baina akhawatikum, ya. Faslihu baina akhawatikum. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya, ya, gitu. Di dalam Ramadan itu kelihatan persaudaraan kita harus lebih meningkat. Seorang harus empati kepada saudaranya yang, ya, tidak mampu, ya, berbuka dengan layak, ya, dengan keadaan mereka yang miskin. Mereka baru mikir, ya, untuk kemana bulan Ramadan, mengakhiri Ramadan, makan hari-hari saja. Mereka sudah berpuasa dan sebelum kita berpuasa, bahkan di antara mereka sudah berpuasa sepanjang tahun, ya, begitu. Nah, ukhuwah Islamiyah dibangkitkan di sini agar kita merasakan pedihnya perut mereka menahan lapar, ya. Masih ada di Indonesia ini orang-orang seperti itu, orang Islam, ya. Mereka tidak bisa makan, kalaupun makan sekedarnya, ada makan mie instan sampai anak-anaknya, perkembangannya, dan ini semua tanggung jawab kita. Dan masing-masing
ditanya oleh Allah nanti kepedulian kita. Ya, apakah kita ada, ya, apakah ada harta kita yang tersalur kepada mereka atau tidak sama sekali. Ya, begitu. Dan juga kita benci karena Allah jika melihat maksiat di bulan Ramadan. Jangan ikut nimbrung. Ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Jika ada saudara kita terperosok di bulan Ramadan bermaksiat, kita benci karena Allah. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, bahwa ada afal iman, ada iman. Ya, makna hadis. Jika kau lihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, lemah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu juga dengan hatimu, baik dengan doa, ya, yang baik. Dan kemungkaran di Ramadan itu berlipat ganda dosanya. Karena pahala juga berlipat ganda. Dan yang anehnya, Allah ya telah menetapkan bahwa syaitan itu dibelenggu. Ya. Wa fasadatis syaitan. Syaitan itu dikerangkeng. Kok masih ada orang Islam? Kalau orang kafir di luar kapan aja dia maksiat. Walaupun dia juga lebih dosa. Karena Ramadan ini bukan untuk orang Islam saja. Ramadan ini untuk umat manusia yang mengerjakan orang Islam yang dapat petunjuk. Makanya mereka juga dapat dosa itu kalau maksiat di bulan Ramadan lebih orang kafir itu, karena seharusnya dia berpuasa. Nah, orang Islam yang maksiat bahkan muzahar menampakkan maksiatnya itu dosa sekali. Nah, kita sebagai umat Islam ukhuwahnya apa? Dan unsur ya akhaka zalimun aw mazlum. Tolong saudaramu yang zalim dan yang mazlum. Ya, yang mazlum ditolong, yang dizalimin ditolong, yang ngezalimin ditolong. Orang ngezalimin ditolongnya dengan nasihat. Ya, ini bulan Ramadan, ya. Musiknya ya jangan keras-keras lah. Atau kalau memang nggak bisa meninggalkan musik di bulan Ramadan, dengarkan untuk diri kamu dan keluargamu. Dan jangan orang lagi baca Quran disaingi dengan ya, musik-musik. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Di tempat lain masih ada itu. Bahkan dekat pesantren, kita lagi tarawih, mereka lagi musik. Ya. Kalau kita tegur, parah akibatnya. Ini kita doa saja, ya Allah berilah hidayah mereka kaum yang tidak tahu. Begitu. Jadi bentuk pertolongan kita ini pada masyarakat dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Kebanyakan mereka orang Islam dan juga yang masih buka restoran, ya, dan lain-lain, ya, kecuali memang ditutup, ya, khusus untuk yang wanita haid, musafir, mau makan itu silakan. Tapi yang buka, ya, itu perlu diingatkan dengan baik, bukan digerbek. Kalau digerbek dan lain-lain itu tugas umara, pemerintah daerah. Ya. Kita umat Islam boleh kayak gitu. Kalau kita kenal penjualnya teman kita, ya akhi, takillah, bertakwalah pada Allah. Rezeki tidak kemana? Kenapa kamu buka Ramadan? Boleh itu. Kalau kita punya saudara, teman dekat, boleh nasihatin bilisan. Ya. Kalau biliat, menutup, gerbek itu urusan umara. Nggak boleh kita berjamaah nih, jamaah al-balad, terus sweeping restoran-restoran yang masih buka, nggak boleh. Itu khawarij kerjaannya. Ya. Ini bukan ukhuwah Islamiyah, itu merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, begitu. Jadi ukhuwah Islamiyah dalam bulan Ramadan sangat nampak sebenarnya. Ya, sholat berjamaah itu menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Shop rapat, ya, begitu. Ya. Dan ada
dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dari hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik menyatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, jangan kalian dengki hasad, dan janganlah kalian saling membelakangi, boikot. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ya, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita dengki kepada seseorang. Kalau pernah terjadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita selesaikan masalah kita. Kenapa kita dengki sama dia? Ya, kasih uzur, begitu. Dan janganlah kalian saling membelakangi atau memboikot. Wala tadabbaru. Kenapa kita boikot dia? Gak mau ngomong, gak mau salam, gak mau ini itu, ya. Kalau ada sebabnya selesaikan sebelum Ramadan, agar Ramadan kita ini benar-benar jernih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ini perintah wa kunu ibadallah ikhwana, ya. Dan adalah kamu bersaudara. Ya, kita itu bersaudara. Islam telah mengikat seorang Bilal bekas budak ya, kepada Abu Bakar, seorang bangsawan kaya. Ya, tali persaudaranya dulu hampir dapat waris. Coba bayangkan seorang budak Bilal dipersaudarakan dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh kaya, ya begitu. Misalkan kalau zaman sekarang ya terjadi hukum itu, Rasulullah mengikatkan saudara, ya misalkan Bill Gates masuk Islam dipersaudarakan dengan antum gitu, ya kan? Nanti antum dapat waris dari Bill Gates. Masya Allah, udah kebayang itu gaji, duitnya berapa? Itu permisalan saja. Dan zaman itu orang kaya dipersaudarakan dengan orang miskin dan mereka ridho, bahkan hampir dapat waris lalu dimansuk, ya tidak, yang waris itu hanya keluarga dan lain-lain. Ya begitu. Ukhuwah Islamiyah ini sangat kita perlukan sampai akhir hayat, karena kemerdekaan, perjuangan, perang Badar, hijrah, semua penuh contoh, ya sepenuh contoh. Bahkan dalam perang kejadian ukhuwah Islamiyah para mujahid sahabat, mereka sudah luka parah, lalu diberi minum, baru mau diteguh ada sahabat yang lain sudah lebih parah, dikasih, ya ini baru mau minum, lalu yang mau ada lagi lebih parah, mereka kasih sampai meninggal semua. Itu namanya mendahulukan, ya akal, mendahulukan orang lain. Ya zaman sekarang susah itu, tapi harus dilatih. Karena kita cinta kepada 3 generasi. Ya khairan nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia zaman Nabi dan sahabat. Kemudian 100 tahun setelahnya. Kemudian 100 tahun setelah. Dan contoh ini seluruh aspek kehidupan dan akhirat. Ya. Kita usahakan ukhuwah Islam kita tingkatkan. Hafzus salam, sebarkan salam. Ya, dalam kajian sirah kita, Rasulullah selalu mendahului salam kepada anak kecil, kepada orang yang tidak dikenal. Enggak dijawab enggak apa-apa, bukan urusan kita tuh masalah dijawab. Assalamualaikum, lewat enggak apa-apa. Coba terus aja salam ke orang, nanti dia akan jawab suatu saat. Ya, kecuali orang kafir enggak boleh. Ada yang menyatakan boleh memberi salam kepada orang kafir dengan cara yang lain. Assalamualaikum mani tabal huda. Boleh. Selamat atas kamu dan bagi orang yang mengikut hidayah. Ada yang menyatakan gitu. Tapi asal jangan memulai. Ya. Kalau sama kita salam. Ya. Dan dibiasakan, jangan malu. Saya pernah jalan dengan Syekh Abdullah Mirrodi tahun 1986
80-an, saya masih kuliah waktu itu. Dia dosen Libya, pernah ke rumah saya, rumah kakak saya di Boromas, dan saya pernah ke rumahnya di Bogor dekat Ibnu Khaldun. Beliau kalau jalan beliau gede tinggi, ya, hafid, dosen Libya. Libya dulu masih di Salemba, dari Raden Saleh pindah ke Salemba, sekarang di Wadi Bencin, Makassar. Beliau setiap lewat orang-orang tukang becak semua disalami, assalamualaikum, assalamualaikum. Kang becak gini, padahal bisa jawab kan? Ya begitulah amal sekarang nggak begitu. Beliau tukang becak, tukang sayur, karena dianggap orang Islam, mayoritas Islam Indonesia, kecuali ada mereka pakai salib ya udah jangan salah. Dan ini berat, saya ngikutinnya berat, saya dampingin dia berat. Assalamualaikum, nggak dijawab, nggak apa-apa, dia kan assalamualaikum, tukang sayur, tukang becak. Dia pernah naik becak ke Bogor, di Bogor, waktu itu banyak becak. Dia bilang, saya kasihan sama orang Indonesia kecil-kecil, saya menjawab karena dia besar, ya. Jadi dia becak, bayar becak, dia menjawab, ya, yang tukang becak disuruh naik semuanya. Terus Ustaz Syekh Abdullah Mirwani As-Sudani, beliau mengajarkan khusus salam, sampaikan salam. Ini bagian dari ukhuwah Islamiyah, dan ini sudah mulai redup. Ya, sebarkan salam awal itu. Kalau mau ukhuwah Islamiyah rapat, sebarkan salam pada anak-anak, salam, ya, sama kita salam, ya. Dan ini adalah ajaran yang akan hilang. Jadi akhir zaman orang hanya memberi salam kepada yang dia kenal. Makna hadis seperti itu. Dan ini sudah akhir zaman. Oh, nggak kenal, ngapain salam? Gitu kan? Salamnya cuma dia kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, akrab. Kalau di masjid, ya beda. Waktu saya di Australia itu 17 tahun, saya tahu kehidupan. Di sana kita salam di mana aja ketemu. Di sana ngamalin Islam tuh, saya heran. Maka di sini saya agak kesenyum. Misalkan lewat security, assalamualaikum. Gini ya ngeliatin, aneh. Padahal di sana kita ketemu di supermarket. Nah, kalau di masjid jelas, di tempat daging, di tempat piknik. Pokoknya dilihat Islam, kalau kita pakai atribut Islam langsung assalamualaikum, nggak peduli warna kulit kita, nggak peduli besar bertubuh kita, bahasa kita, nggak peduli. Mereka salam dan manggil brother, akhir. Dan itu hilang di sini karena saya nggak tahu kenapa. Saya awal datang sini saya salam kepada semua orang, ya. Kalau lama luntur juga. Masuk security, assalamualaikum. Maka dia ketemu imam di masjid, assalamualaikum. Maka dia, akhirnya saya kalah. Tapi saya insya Allah kadang-kadang saya praktekkan lagi. Absus salam, sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kenal. Itu hadir. Akhir zaman orang yang memberi salam kepada yang dia kenal. Dan ini merusak ukhuwah Islamiyah. Memilah-milih, ya, memilah-milih. Wah, dia kenal, langsung Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dia halal itu begitu. Kalau orang nggak kenal, walaupun dia baru keluar masjid, kecuali dia keluar dari gereja, nggak usah salam. Dia keluar masjid, ketemu dia aja, ya, kayak zombie. Zombie emang nggak ngasih salam. Umat Islam harus ngasih salam dan jangan malu. Setiap salam kan artinya doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan pada warahmatullah, kalau mau dipanjangin, ya, wabarakatuh, rahmat dan berkah Allah kepadamu saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam. Kan indah ini. Kalau diterjemah itu indah sekali. Tidak ada ajaran Islam yang buruk.
semuanya indah. Tapi karena kita saking buruknya, keindahan jadi buruk. Ini kan salam indah, tapi karena mentalitas kita buruk, hati kita buruk, ya penuh hasad tadi, ya bunuh, ya permusuhan. Jadi salam itu udah begitu saja, dan berat mengucapkannya, seakan-akan beban, seakan-akan kalau masih salam nanti ada tagihan di rekening. Nggak ada, kan gratis kan? Antum ngasih salam apakah bayar? Enggak. Dapat rahmat, dapat berkah, ya dapat keselamatan. Apa? Ya walaupun saya juga suka lupa sekarang, sering ya. Jadi kalau ketemu antum nggak salam, tegur saya. Ya tegur, saling menegur. Dulu dan Rasulullah selalu mendahulukan kepada anak-anak belum salam dia udah salam, masalah dijawab enggak apa. Dan kita juga gitu, yang mendahulukan yang lebih baik. Juga untuk menjaga ukhuwah Islamiyah adalah jika kita dispute, berdebat, berbeda pendapat, bertengkar, yang mendahulukan minta maaf itu yang lebih mulia. Jangan pada bertahan, jangan. Ini yang merusak ukhuwah Islamiyah. Oh dia yang salah itu, dia begini-begini, diajarkan kesalahannya. Saya nggak enggan dia mendahului, merasa lebih ya, dia yang dizalimi. Semua merasa dizalimi. Kalau bertengkar, dia merasa dizalimi. Saya nggak enggan meminta maaf duluan. Kita salah nggak salah, kita minta maaf agar ya pahala-pahala itu sampai kepada Allah. Doa-doa kita terpanjatkan dan didengar oleh Allah dan dikabulkan. Karena ada beberapa hadis, belum saya sampaikan di sini. Amalan atau ibadah seseorang tergantung karena dia sedang bertengkar dengan saudaranya. Na'udzubillah. Ya, sampai ya, saling ridho. Kalau bertahun-tahun, terutama keluarga kandung ya, darah, usahakan diselesaikan. Malu itu sebentar, dan jangan mengorbankan segalanya karena kita gengsi, egois, malu. Ini semua dari syaitan. Ya. Orang mau beribadah malu, itu dari syaitan. Orang mau masuk masjid malu, itu dari syaitan. Orang mau belajar ilmu malu, itu dari syaitan. Malu kalau maksiat. Karena artinya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak tahu malu, buatlah apa yang kau mau buat. Betapa banyak maksiat karena orang sudah tidak tahu malu. Atau berbalik, ya, saking jahil murakab. Jahil murakab itu bodoh yang ya double. Murakab itu bertingkat, kuadrat. Bodohnya berkuadrat. Dia kalau maksiat tidak malu, tapi kalau berbuat baik malu aja bawaannya. Ini namanya jahil murakab. Padahal hadis menyatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak tahu malu, udah enggak punya lagi rasa malu, berbuat apa aja. Karena malu itu seperti rem atau lampu merah pada trafik. Rem jangan sampai nabrak, lampu merah kita kasih orang yang lampu hijau, itu malu. Dan al-haya kulluhul khair. Ada orang sahabat sedang nasihati temannya karena pemalu. Kata Rasulullah, da'u, tinggalkan dia, biarkan. Malu itu seluruhnya baik. Malu yang benar ya, seluruhnya baik. Dia malu untuk ini, untuk itu, boleh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kelihatannya kita cukupkan. Ya, silakan. Sedikit. Ya. Mana yang lebih penting, ukhuwah Islamiyah atau akidah? Kalau alasannya adalah jika saya berkunjung ke Filipina, saudara-saudara kita dari sana itu ustadz dan ulama saling mencaci maki karena perbedaan akidah. Ya mungkin tidak usul ya, hanya furu saja, tapi itu sangat meresahkan lah kalau saudara sana itu nggak nyaman. Mana yang lebih penting, ukhuwah Islamiyah atau akidah? Ya.
mana yang lebih penting antara ukhuwah Islamiyah dan akidah? Bapak pernah ke Filipina? Bagian mananya? Zamboanga atau? Oh, Manila. Manado pernah ya? Tapi nggak masuk ke masuk juga? Ke dalam? MILF? Oh, Masya Allah. Oh iya, waktu saya di sana hampir mau perang, tapi saya harus balik. Nggak sempat ngalamin perang. Sudah selesai. Ya, mana yang lebih penting? Apa yang paling penting akidah dan ukhuwah Islamiyah? Dalam Islam, akidah itu urutan pertama, akidah dan manhaj. Ya. Di dalam manhaj dan akidah ada ukhuwah Islamiyah dalam manhaj. Ya, jadi kita berukhuwah Islamiyah berdasarkan akidah yang benar. Tidak mungkin akidah beda akidahnya terus berukhuwah Islamiyah, itu sulit sekali. Coba bayangkan begini. Ya, jika ada orang percaya bahwa akidahnya ini akidah bahwa seseorang boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, ini akidah ini. Lalu dia ngajak orang yang menyatakan bahwa sholat yang ada kuburannya di masjid itu dilarang, gitu kan? Nah, dua-duanya ini ingin ukhuwah Islamiyah. Saya pernah didatangi satu kelompok yang berakidah seperti ini, ingin ngajak jalan ke saya. Saya bilang, kalau kamu ngajak saya keluar, nanti kita akan ribut terus di jalanan. Lebih baik kita duduk dulu, ini di rumah saya, kita bahas masalah perbedaan akidah kita. Saya percaya bahwa kalau saya sholat terus ada kuburannya, itu tidak sah. Karena Rasulullah telah menutup pintu-pintu kesyirikan. Di antaranya la taj'al quburi asnaman. Sebelum wafat Rasulullah itu sempat bersabda, ya, la'anallahu 'alal yahud wa 'alan nasara. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Ija'alahu, ya, mereka menjadikan orang-orang soleh mereka tempat ibadah. Lalu pingsan, bangun lagi. Ya, jangan jadikan kuburku seperti asnam yu'bad, seperti sembahan yang benda atau berhala yang disembah. Mana hadis kayak itu kan akidah ini. Sampai Rasulullah begitu pentingnya dia bersabda, padahal nyawa itu sudah yugargir, sudah hampir meninggal. Ya, Abu Bakar menyaksikan itu panasnya suhu badannya, ya, sampai panas sekali. Sampai begitu panasnya, wahai Rasulullah, ada seorang sahabat begitu. Ya, Rasulullah menutup mukanya dengan kain. Kainnya itu panas. Rasulullah bersabda, ya inilah cobaan para anbiya, para rasul. Dan dalam keadaan itu dia bersabda, jangan jadikan kubur masjid itu kuburan, jangan jadikan kubur itu tempat ibadah. Nah, orang ini menyatakan ukhuwah Islamiyah. Kamu harus berukhuwah Islamiyah. Ayo jalan keluar bersama saya. Saya bilang tidak bisa. Ini contoh dari saya. Tidak bisa. Kita selesaikan dulu akidah kita. Saya ya orang yang percaya bahwa kalau kita berjalan nanti terus kita berhenti di masjid, di situ ada kuburannya, saya nggak mau sholat itu. Saya pegang akidah itu. Mereka mau sholat. Sampai bertanya, ini orangnya dari Mesir. Kalau kamu nggak sholat, terus siapa yang sholat? Gitu. I don't know. Saya memegang dalil, saya tidak akan sholat di tempat itu. Kalau siapa yang sholat, ya saya bukan urusan saya. Ya orang-orang kamu ini sholat di dalam masjid yang ada kuburannya begitu. Itu kalau kuburan di depan kiblat. Makanya selalu ada perbedaan dalam ukhuwah Islamiyah ini. Gak apa-apa ini. Dia mempertahankan itu, ya saya nggak bisa ikut. Jadi dahulukan akidah daripada ukhuwah Islamiyah. Jadi nomor 2 itu nomor sekian. Akidah nomor 1. Ya, karena ulama menyatakan at-tauhid awalan. Tauhid itu pertama.
ya kan? Karena ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, dan kami ya walaqad, dan kami sungguh-sungguh telah mengutus di setiap bangsa, di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan jauhi taghut. Taghut termasuk kuburan yang disucikan, kuburan para orang soleh yang disucikan, dilebih-lebihkan. Itu termasuk bagian dari taghut. Taghut itu ada 12 lebih. Pertama iblis, la'natullah, dan lain-lain. Jadi saya mohon maaf mungkin jawaban saya nggak begitu berkenan, tapi akidah itu nomor pertama. Setelah itu yang lainnya. Karena kita akan berantem terus dengan orang beda kita akidah tapi berjalan bersama. Kita duduk dulu bareng bersamaannya, ya. Makanya orang itu silakan nanti jalan, silakan sama teman-teman. Saya diam di sini. Wallahu a'lam. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi sambil buka. Waktu sudah mendekati buka ya. Berapa menit lagi Pak buka? Hah? Oh 12 menit lagi, masih lama. Gimana Pak? Sudah kejawab atau belum? Perdebatannya seperti apa yang di Filipina yang Bapak rasakan? Mereka kan punya jemaah masing-masing. Mereka saling caci maki itu di medsos. Oh iya. Yang merasa akidahnya punya masing-masing. Iya. Kalau perasaan benar itu semua orang hampir kayak gitu. Tapi ujungnya itu yang menentukan Allah, kemudian Rasulnya. Yang paling mendekati Al-Quran dan Sunnah itu yang semua aku itu. Gak ada yang kami nggak Quran dan Sunnah udah pasti langsung jauh. Tapi karena jualannya sama, ya, kecap nomor 1, kan kecap nomor 1 nggak ada nomor 2-nya itu. Dites di laboratorium, benar nggak kacang kedelainya asli nggak nih? Gitu kan? Kalau barang kita punya laboratorium itu sepakat semua. Nih kecap ini nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 1. Oke, ya kita bawa ke lab, lihat. Oh kecap ini kedelainya bagus, tapi ada campuran kimia, pengawetnya terlalu tinggi. Oh ini pewarnanya, begitu kan? Nah dalam akidah itu ada tesnya. Jadi mengaku akidahnya sahih. Ini mengaku juga. Nah dites. Laboratorium itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Yang paling sesuai dengan pemahaman Al-Quran itu yang paling sahih. Dan Sunnah juga begitu. Ya, pemahaman Sunnahnya. Ya kamu semua bilang Al-Quran dan Sunnah. Iya, boleh bilang, tapi dites itu. Dan ulama yang bisa memilah-milih itu. Contohnya hadis, misalkan hadis tentang apa yang sering kita perdebatkan itu, ya yang menjadi sampai pucuk tentang Al-Quran saja, tentang Allah saja. Ini kan paling pokok akidah ini. Allah berfirman dalam surat Taha dan surat yang lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristawa 'alal 'arsy. Artinya Allah di atas. Dengan hadis jariyah. Waktu seorang jariyah, ada seorang sahabat punya jariyah. Jariyah itu budak wanita. Disuruh jaga hewan ternak, lalu lengah kemakan hewan liar, lalu kesel dia pukul jariyah ini. Lalu sahabat ini sedih, nyesal, lalu datang ke Rasulullah. Rasulullah, aku telah zalim kepada jariyah ini, aku ingin merdekakan. Nah sebentar, kata Rasulullah, sebentar. Ditanya jariyah ini, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Siapa aku? Anta Rasulullah SAW. Ya, betul. Bebasin dia orang Islam ini. Itu jariyah sekedar pengembala, tapi mungkin dia pernah baca surat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, begitu. Allah beristawa 'alal 'arsy. Paham, nggak perlu profesor, langsung
Dan ini di depan, dan ini hadis ini sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Nanti kita bahas sendiri hadis itu. Di depan Rasulullah, kalau dia salah, ada sekarang orang berakidah Allah di mana-mana. Di kolong meja saya, di kantong saya, di mana-mana. Dan Allah tidak bertempat. Kemasukan filosof. Filosof menyatakan ya, Tuhan tidak berdimensi waktu, tidak berdimensi tempat. Ini filosof. Aristo tahu ya, dimensi waktu kapan, kemarin, sekarang, dan tidak berdimensi tempat. Semua yang berdimensi tempat itu bukan Allah, bukan Allah, bukan Tuhan. Dia itu makhluk. Makanya tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana itu dimensi tempat juga. Ya kan? Tempatnya di mana? Tidak di mana-mana begitu. Kalau dimensi tempat, dia di atas, dia di samping, dia di mana-mana. Di mana-mana itu dimensi tempat, di mana-mana begitu loh. Ini yang mau belajar logika sedikit, berpikir sedikit lah. Nggak mungkin dia bebas dari istilah ini, istilah Aristo filsafat. Nah kalau kita tidak mau ambil itu, Allah ya Allah menyatakan dirinya ya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa 'alal 'arsy, selesai. Begitu Jariah ini ditanya di mana Allah? Fis sama. Banyak ayat, bahkan ribuan. Al-Quran dan hadis itu ribuan dalil tentang Allah. Dan ini sesuai dengan fitrah. Ya saya pernah bergaul dengan orang kafir, teman kerjaan di Australia lagi ya. Pengalaman saya banyak di sana. Dia nggak sholat kafir, tapi begitu Tuhan, my God, begitu dia bilang. Ini orang kafir. Bukan kita niru orang kafir, itu fitrah dia. Karena kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak dilahirkan atas fitrah tauhid. Orang kafir itu pernah Islam pada waktu dia lahir, mungkin ke bawah fitrahnya itu. Dan sekarang yang bilang Allah di mana-mana, kalau lagi ceramah juga suka lupa. Ya kita serahkan sama yang di atas, padahal dia baru saja menjelaskan Tuhan di mana-mana. Begitu ada keperluan langsung serahkan yang di atas. Kalau beda dalam bab ini, susah ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita nggak mau, ya kan? Dan contohnya lagi, nggak ada orang doa seperti ini kemana-mana. Doa selalu gitu, mau yang berpaham apa doa selalu. Ya Allah, ampunilah dosaku, istisqa seperti ini, ya, ada kunut seperti ini. Kalau kemana-mana ya beginilah, atas bawah, itu nggak benar. Itu fitrah. Nah kalau kita diskusi ini, ingin ukhuwah Islamiyah kepada seorang yang berpaham ini, lalu kita diskusi di mobil atau di jalan, pasti beda pendapat. Dan akhirnya retak. Ya nggak apa-apa. Kalau kita harus berpisah atau tidak rapat ukhuwah Islamiyahnya karena akidah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan ukhuwah Islamiyah retak karena harta, ya kan? Karena kehidupan yang beda, orang pada kalau dulu itu pejabat, ya, pekerja enak, kalau itu kaum buruh, jadi nggak benar. Tapi karena akidah, ya mau nggak mau, ya, kita nggak akan bisa sejalan dan nggak harus sejalan sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ya al-haq wa jahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu akan datang dan kebatilan akan lenyap, kabur. Nah, kalau orang membawakan Quran, habis terus, insya Allah hal-hal yang batil itu akan lenyap, dia tunduk. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita akhiri, semoga apa yang saya jawab bisa dipahami dan mungkin lain waktu kita akan diskusi lebih jauh lagi tentang hal yang penting ini, insyaallah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan semua kesalahan dari saya dan syaitan benar dari Allah, sehingga kita dapat mendengar
yang menyimak dan mengamalkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi